Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan alam Akni Habibi wa Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, Ibu Ratu Suntiah MAG, dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama dan kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dan kedua, yang mana Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini berdiri resmi setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir Khulafaur Rasyidin. Muawiyah lahir di Mekah pada tahun 607 Masehi. Ibunya bernama Hindun binti Utbah, Ibnu Rabi'ah, Ibnu Abdi Syam, Ibnu Abdi Manaf. Muawiyah bin Abi Sufyan memeluk Islam pada usia 23 tahun ketika Futuh Mekah pada tahun 8 Hijriah bersama tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau yang disebut Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad yang dibagi menjadi 2 periode, yakni periode pertama antara 641 sampai 750 dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Kemudian, periode kedua antara 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nah, tidak hanya masa pemerintahannya yang lama, tetapi Bani Umayyah memiliki sejarah yang panjang. Dalam perkembangan politik, 3 khalifah terbesar yaitu Muawiyah, Abdul Malik, dan Hisham yang merupakan administrator kelas tinggi yang dalam pemerintahannya menggunakan gaya Yunani dan Persia. Selama berkuasa, Bani Umayyah menjalankan politik Arabisasi atau pengaraban yang mampu membangun suatu bangsa Arab atau bangsa Islam. Nah, di samping adanya dampak negatif, yakni bangkitnya al-Asabiyah, al-Arabiyah atau fanatisme Arab. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, perluasan daerah masa dinasti Bani Umayyah meliputi front barat dan front timur. Sebagai kelanjutan gerakan perluasan Islam yang sempat terhenti pada masa Khalifah Utsman ibnu Affan. Di front barat, pasukan Islam melakukan pengepungan kota Konstantinopel, penyerangan terhadap beberapa pulau di Laut Tengah, dan perluasan ke Afrika Utara sampai pantai Atlantik. Kemudian menyeberangi Selat Gibraltar sampai ke Spanyol. Muawiyah ibnu Abi Sufyan merupakan perintis penakluk Konstantinopel ketika menjabat gubernur Syria pada masa Khalifah Utsman, dari Asia Kecil hingga pantai Bosporus. Setelah beliau menjadi khalifah, armada Islam dipimpin oleh Janadah ibnu Abi Umayyah berhasil menduduki Pulau Rhodes, Pulau Kreta, Pulau Sisilia, dan Pulau Arwan yang letaknya itu tidak jauh dari kota Konstantinopel. Sufyan ibnu Auf memimpin pengepungan Konstantinopel, diikuti sahabat Nabi seperti Abu Ayyub al-Ansari, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, dan Yazid ibnu Umayyah. Selama 7 tahun lamanya, kaum muslimin mengepung Konstantinopel. Namun tidak bisa menembus karena tembok pertahanannya begitu kuat dan kokoh. Dalam peristiwa tersebut,
30.000 prajurit tewas termasuk Abu Ayyub yang dimakamkan di bawah pagar tembok Konstantinopel. Dan yang selanjutnya adalah perkembangan administrasi pemerintahan Islam. Pada dinasti Umayyah, administrasi pemerintahan ada 5, yaitu yang pertama adalah An-Nidham al-Syiai, atau yang artinya adalah organisasi politik yang di mana organisasi politik ini meliputi jabatan yang seperti khalifah atau kepala negara yang masih tetap menggunakan gelar khalifah sama dengan masa Khulafa al-Rasyidin. Namun, proses pemilihan dan pengangkatannya dilakukan secara turun-temurun dalam satu keluarga. Dan yang kedua adalah An-Nidham al-Idari atau organisasi tata usaha negara yang terdiri dari organisasi-organisasi berikut. Yang pertama adalah dewan-dewan atau departemen-departemen meliputi Diwan al-Kharaj, yaitu departemen pajak sama dengan masa al-Khulafah al-Rasyidin yang mengelola administrasi pajak tanah di daerah-daerah Telukan. Diwan al-Rasail menyampaikan berita atau surat dari dan ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Diwan al-Mustakhilat atau al-Iradat al-Mutawinah bertugas menangani berbagai macam-macam kepentingan dan Diwan al-Khatim, yaitu departemen kearsipan. An-Nidham al-Mali, yaitu organisasi keuangan atau ekonomi yang tetap mempertahankan dan memakai organisasi keuangan sebagaimana masa Khulafa al-Rasyidin. Yang selanjutnya adalah Al-Nidham al-Harbi atau organisasi yang artinya organisasi ketentaraan. Sebagai kelanjutan masa Umar ibnu Khattab yang merekrut anggota tentara dari berbagai etnis bahkan dari non-muslim. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah perkembangan kebudayaan Islam dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah sebagai negara adikuasa di zamannya mulai menimbulkan benih-benih kebudayaan dan peradaban Islam. Walaupun lebih banyak memusatkan perhatian kepada kebudayaan Arab, adapun perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah yang merupakan embrio bagi kemajuan peradaban Islam pada masa sesudahnya. Yang pertama, pembukuan ilmu. Dalam kitab karya Ibnu Nadim dinyatakan bahwa Muawiyah memerintahkan kepada Ubaid ibnu Sariyah al-Jurhuni, seorang ahli sejarah yang hidup sampai zaman Ibnu Malik ibnu Marwan, untuk membukukan ilmu sejarah. Karyanya yaitu Kitab Al-Amsal dan Kitab Muluk wal Akhbar al-Madli. Pengarang Kitab Al-Amsal yang lainnya yang hidup pada zaman masa Muawiyah adalah Muhammad ibnu Husain dan Suhara Abdi. Yang kedua adalah pembidangan ilmu. Ilmu pengetahuan terbagi dari 2, yaitu ilmu baru dan ilmu alam. Nah, al-ulum al-islamiyah yaitu ilmu Al-Quran, al-fiqih, al-ulum al-lisaniyah, at-tarikh, dan al-jurofi. Al-ulum ad-dahliyah yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh kemajuan Islam seperti ilmu filsafat, pasti, dan ilmu eksakta lainnya yang disalin dari bahasa Persia dan Romawi. Sementara itu, ilmu-ilmu alam adalah ilmu-ilmu yang telah ada di zaman Zahiliyah dan Khulafaur Rasyidin, semisal ilmu lugha, syair, khitbah, dan amsal. Pada masa dinasti Bani Umayyah, ilmu-ilmu jahiliyah itu telah dijadikan ilmu Islam dan memulai penyalinan ilmu asing. Yang ketiga, arsitektur sipil. Beberapa kota baru atau pembaharuan kota lama dibangun dengan berbagai gedung bergaya Persia, Romawi, dan Arab yang dijiwai semangat Islam, yaitu Damaskus yang merupakan ibu kota dinasti Umayyah. Dahulunya ibu kota kerajaan Romawi Timur, terdapat gedung-gedung yang indah dan bernilai seri. Kotanya yang indah dan teratur dengan jalan-jalan yang rimbun dan taman-taman rekreasi yang menakjubkan. Nah, Kairawan sebagai ibu kota baru di wilayah Kairawan sebagai ibu kota baru di wilayah Afrika bergaya arsitektur Islam, terdapat berbagai gedung, masjid, taman rekreasi, daerah dagang, daerah industri, dan daerah militer. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah arsitektur masjid. Masjid-masjid yang indah, besar dan kecil dibangun di seluruh kota-kota wilayah Islam yang terpenting. Di antaranya Masjid Damaskus, Masjid Kairawan, dan
Masjid Cordova salah satu bangunan terbagus dan memiliki keindahan tersendiri menaranya. Barusan saya sampaikan itu adalah perkembangan dan kebudayaan pada dinasti Umayyah. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi kemunduran dan kehancuran pada masa dinasti Umayyah. Nah, kemunduran dan kehancuran suatu dinasti merupakan proses panjang dari perjalanan sejarahnya. Tidak terjadi secara tiba-tiba, begitupun dengan dinasti Umayyah. Setelah pembentukan, mengalami perkembangan, mencapai kemasyhuran dan kejayaan yang gemilang. Akhirnya mengalami kemunduran yang mengantarkan pada kehancuran. Menurut Harun, dua di antara sebab-sebab yang membawa pada kelemahan dan akhirnya kejatuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, sejak berdiri hingga masa-masa berakhirnya, dinasti Bani Umayyah selalu mendapat perlawanan dari kaum Khawarij. Mereka yang tadinya pengikut Ali keluar dari barisan Ali karena tidak setuju dengan tahkim. Nah, pada peristiwa Perang Siffin, mereka beranggapan bahwa kedua pemuka yang menyelesaikan sengketa dengan jalan damai itu tidak berdasarkan Al-Quran adalah berdosa besar, sehingga kafir atau murtad dan harus diperangi. Yang kedua, golongan Syiah sebagai pengikut setia Ali selalu mengadakan perlawanan. Mereka berkeyakinan bahwa sebenarnya Ali dan keturunannya yang harus menggantikan Nabi Muhammad untuk menjadi khalifah umat Islam. Perlawanan pertama pada tahun 680 Masehi dipimpin oleh Husain yang diangkat menjadi khalifah oleh penduduk Kufah pada pertempuran di Karbala dekat Kufah. Pada pertempuran itu Husain mengalami kekalahan dari pasukan Yazid ibnu Muawiyah pimpinan Samar ibnu Zizausan. Kepala Husain dipenggal, kemudian dikirim ke Damaskus untuk selanjutnya dikubur dengan penuh penghormatan di Madinah di sisi makam ibunda dan saudaranya Hasan ibnu Ali. Sementara itu, tubuh Husain dikubur di Karbala di negara Irak yang menjadi kota suci bagi kaum Syiah. Perlawanan Syiah bertambah gigih dan pemberontakan terus terjadi. Pemberontakan yang termasyhur adalah pemberontakan Mukhtar di Kufah tahun 685 sampai 687 Masehi yang mendapat banyak pengikut dari kaum Mawali, yaitu umat Islam yang bukan 750 orang Arab dan berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain. Perlawanan Syiah selanjutnya terjadi di Damaskus tahun 7 Masehi bergabung dengan Abu Abbas dan Mawali mengiang dinasti Umayyah. Nah, yang barusan saya sampaikan, yang dua itu adalah kemunduran dan kehancuran pada masa dinasti Umayyah. Nah, mungkin cukup pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya. Alhamdulillah, penyampaian materi dari pertama sampai akhir telah selesai. Izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulannya. Baik, dapat diambil kesimpulan bahwa dinasti Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan ibnu Harb ibnu Umayyah yang mana memerintah pada 661 sampai 680 Masehi. Dinasti Umayyah beribu kota di Damaskus, Syria, yang mana merupakan awal mula datangnya negara Islam yang berbentuk kerajaan turun-temurun. Yang mana kemunduran suatu dinasti merupakan proses panjang perjalanan sejarahnya yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Begitupun dengan dinasti Umayyah yang pada awalnya setelah pembentukan kemudian mengalami perkembangan, kemudian mencapai kemasyhuran dan kejayaan yang gemilang, dan pada akhirnya dinasti Umayyah mendapatkan atau mengalami kemunduran yang menghantarkan kepada kehancuran. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.